Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunisa Fitriali, NIM 1931040019 dari PJKRA. Saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi penjas dan olahraga. Adapun sejarah psikologi olahraga, yang pertama itu perkembangan psikologi olahraga di dunia. Psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1886 di Leipzig. Menurut Konstam 1951 dalam studi Bio Setiobroto 2002, objek studi psikologi adalah gejala jiwa yang diselidiki dari segala tingkah laku dan pengalaman manusia. Para ahli psikologi berusaha menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Bersama dengan itu, tumbuh dan berkembanglah psikologi terapan, Eiffel Psikologi, di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kedokteran, industri, kriminal, dan di bidang olahraga. Dengan berkembangnya psikologi olahraga, orang pertama yang melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga adalah Norman Triplett, psikolog dari Indiana University. Pada tahun 1898 yang meneliti olahragawan balap sepeda. Setelah penelitian Triplett, sejumlah penelitian lain seputar psikologi olahraga bermunculan. Tahun 1899, Ewi Scriptuno dari Yale University melukiskan ciri-ciri kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam olahraga pada tahun 1903. Selanjutnya, Georgi W. Fitz pada tahun 1895 menyelidiki waktu reaksi yang tercantum dalam Psikologi Review. Fitz telah menciptakan alat-alat untuk mengukur kecepatan dan ketepatan seseorang menyentuh objek yang dihadapi tiba-tiba dan dalam posisi yang tidak terduga. Selain itu, William G. Anderson, tokoh pendidikan jasmani dan pendiri American Association for Health, Coleman Robert Griff pada tahun 1918 telah mulai mengadakan penelitian di Universitas Illinois dengan menyelenggarakan serangkaian observasi informal mengenai faktor psikologis yang terlibat dalam olahraga, bola basket, dan sepak bola. Matsui pada tahun 1920 melakukan riset di Jepang mengenai psikologi olahraga dan aktivitas fisik atau psikologi of physical on sport. Pada tahun 1967 diselenggarakan pertemuan pertama North American Association for the Psychology of Sport and Physical Activity, disingkat NASPASPA, tahun 1969 di bawah naungan Canadian Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance, disingkat CAPERT, didirikan Canadian Society for Motor Learning and Sport Psychology pada tahun 1975, subdivisi dari American Health, Physical Education, Recording and Dance, resmi didirikan untuk memproduksikan psikologi olahraga di dalam program pendidikan jasmani. Lembaga ini dikenal sebagai Sport Psychology Academy. Pada saat Olimpiade tahun 1988, psikolog olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontes Amerika US. Pada tahun 1992, Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktis psikolog yang bekerja sebagai psikolog olahraga. Dewasa ini, dunia psikolog olahraga semakin dikenal dengan adanya International
Society for Sport Psychology yang memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adapun perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992, PBSI mendatangkan Robert N. Singer, mantan Presiden International Social for Sport Psychology dan University of Florida tahun 1997. Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara mendapatkan Daniel Gold untuk memberikan ceramah kepada para pelatih dan pejabat teras KONI pusat dalam rangka persiapan menjelang SEA Games. Menurut Monty P., setiap drama dalam Singe de Gunarsa 2008, psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru. Sekalipun pada praktiknya, kegiatan para psikolog di dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia yang disingkat HIMPSI baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23 Juli 1999 dan diketahui oleh Monty P. Setiandharma. Pada pertengahan era 1980-an, psikolog Joe Rumeser turut aktif memberikan sumbangan jasa psikologi pada cabang olahraga bisbol dan sepak bola. Joe Rumeser sendiri merupakan atlet bisbol nasional. Selanjutnya, psikolog Myrna R. Swekasa juga memberikan sumbangan jasa psikologi dalam mengembangkan olahraga loncat indah dan renang. Adapun Myrna R. Swekasa adalah seorang pemenang medali loncat indah tingkat Asia yang kemudian membangkitkan dirinya di dalam olahraga sertifikasinya. Pada tahun 1990 merupakan dekade yang paling aktif bagi sejumlah psikolog untuk memberikan sumbangan ilmu bagi keolahragawan nasional. Tercatat PBSI, PSSI, PRSI, Pertina dan Pertanian menggunakan psikolog untuk secara aktif berperan membina atlet bagi untuk memberikan bimbingan atau bekerja sama dengan pelatih untuk meningkatkan prestasi atlet. KONI Pusat pun memperbantukan psikolog-psikolog yang aktif dalam berbagai pengurus besar olahraga untuk membantu cabang-cabang olahraga lainnya. Pada saat pelaksanaan Asian Games di Jakarta tahun 1997, tercatat 13 psikolog berperan aktif membantu para atlet untuk mencapai prestasi puncak, yaitu 1. Yang termasuk dalam membantu Asian Games yaitu Singe de Gunarsa, Monty P. Setiandharma, Onsi Markum, Myrna R. Swekasi, Surastuti Nurdadadi, Rosa Hertamina, Faisal Letvis, Gunawan Wardani, Arif Prawoto, Nindang Wismaningsi. Para psikolog ini bertugas untuk melakukan seleksi, evaluasi, konseling, dan melakukan pelatihan mental serta terapi. Adapun penelitian tentang psikologi olahraga. Berikut ini beberapa contoh tentang penelitian psikologi olahraga. Yang pertama, Partington dan Hang. Penelitian terhadap 171 olahragawan mahasiswa dan pelajar yang usia 17-25 tahun. Ternyata ada 7 ciri-ciri psikososial yang berbeda antara tim yang sering menang dan tim yang sering kalah, yaitu dalam 1. Kemampuan dan sikap pemain, 2. Sifat kepemimpinan
pelatih dalam pelatihan teknis. 3. Sifat hubungan antara manusia dari pelatih. Keempat, integrasi tugas. Kelima, kohesivitas sosial dari tim. Dan keenam, identitas tim. Bagian B, Weinberg, 1993. Goal setting tidak otomatis meningkatkan prestasi olahragawan. Yang lebih penting adalah bagaimana menetapkan sasaran yang efektif untuk setiap olahragawan dalam tugas yang berbeda dan situasi-situasi yang berbeda pula. Jadi setiap penetapan sasaran harus khusus, yaitu disesuaikan dengan olahragawan, tugas pertandingan, dan situasi pertandingan. Yang ketiga, Savage, 1994. Faktor tidur tidak sama pengaruhnya terhadap prestasi semua olahragawan. Setiap olahragawan mempunyai pola sendiri dalam hal hubungan antara tidur dan prestasinya. Akan tetapi, bagi olahragawan yang akan mengikuti pertandingan atau kompetisi, perlu memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur yang dapat mengganggu prestasi. Yang keempat, Ashell, 1995, meneliti fenomena social loafing, pemalasan sosial. Pada olahragawan dayung bergu putri sebanyak 6 olahragawan. Ternyata social loafing dipengaruhi oleh waktu dan suasana hati. Olahragawan semakin lama mendayungnya atau semakin jelek suasana hatinya, olahragawan semakin banyak terjadi pemalasan sosial. Yang kelima, Hollander, Myers, 1995. Latihan yang berlebihan overthinking memberi dampak negatif baik pada olahragawan maupun pada pelatih, yakni bosan, lelah, motivasi, kegembiraan, menurun, stres, sasaran, prestasi tidak tercapai, dan terjadi meningkatkan kemungkinan kecelakaan. Latihan pada ini dapat diatasi dengan menguasai tujuan, sistem reward, dan pengaturan yang kuat. Keenam, Davis, Hughes, dan Baker, 1995, menganalisis eksperimen and triplet dan beberapa penelitian lainnya di akhir 1800-an dan awal 1900-an yang menggunakan metode triplet. Hasilnya adalah keberadaan lawan mampu melepaskan energi-energi terpendam dan meningkatkan usaha dalam pertandingan olahraga adu cepat seperti lari dan balap sepeda. Faktor yang melepaskan energi terpendam tersebut dinamakan faktor-faktor diomagnetik. Yang kedelapan, Meter. Yang ketujuh, Meter, Width and Pressure, 1995. Penelitian terhadap kasus-kasus pelatih utama diganti di tengah-tengah musim kompetisi oleh pengurus dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Hasilnya adalah penukaran pelatih hanya memberikan hasil atau pengaruh jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang pengaruhnya sangat sedikit. Yang terakhir, Cons, Hort, dan Warrior Lord, 1995. Penelitian mengenai pengaruh pertandingan football terhadap disiplin asrama mahasiswa di beberapa universitas antara 1988 sampai 1993. Dari 686 data catatan, ternyata pelanggaran disiplin asrama banyak terjadi jika pertandingan football pada akhir pekan, 46,4%, dan lebih banyak lagi jika pertandingan itu di kampus sendiri, dan yang terbanyak adalah jika tim kampus sendiri menang. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa 51,8% dari pelanggaran disiplin adalah peminum alkohol. Baiklah,
Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.